Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia. Seperti janji gue kemarin, gue akan ngebagiin portofolio gue yang ada di Bibit. Jadi investasi gue ini pertama kalinya gue masukin dana di Bibit itu 14 Desember 2020. Itu pertama kalinya adalah di reksadana pasar uang. Di video sebelumnya gue udah ngebagiin antara perbandingan plus minusnya antara investasi reksadana yang ada di Tokopedia dan juga reksadana yang ada di Bibit. Dan sekarang ini gue akan ngebahas total dari portofolio gue. Jadi kalau seumpama untuk posisi sekarang di tanggal 18 Januari 2021 ini, nilai daripada portofolio gue itu adalah 62 juta 23.768. Dan di sini kalian juga bisa melihat bahwa untuk keuntungannya gue sudah mendapatkan 555.856 atau senilai dengan 0,9%. Dan untuk keuntungan ini berubah-berubah ya. Jadi kalau seumpama market sedang turun, maka nilai dari keuntungannya itu juga akan turun. Dan di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada dana tabungan, terus juga dana pensiun, lalu ada rumah impian. Kita langsung aja untuk breakdown satu persatu. Oh ya, jadi di Bibit sendiri itu ada 4 produk yang ditawarkan. Yang pertama adalah pasar uang, yang kedua ada obligasi, yang ketiga adalah saham, terus yang keempat adalah syariah. Jadi teman-teman bisa sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau seumpama yang konvensional, teman-teman bisa memilih pasar uang, obligasi, atau juga yang saham. Sedangkan kalau seumpama yang syariah, teman-teman bisa memilih yang syariah. Nah, dan ini adalah untuk reksadana pasar uangnya. Macam-macamnya itu ada Sukor Invest Money Market Fund, terus juga ada Batavia Dana Cash Maxima, terus juga ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund, terus juga ada Manulife Dana Kas 2. Jadi tipenya ini banyak sekali, ada beberapa macam, teman-teman bisa langsung install dari bibitnya itu sendiri, lalu kita bisa memilah-milah mana yang menurut kita cocok. Tetapi kalau seumpama di daftar ini sudah diurutkan dari manajer investasi yang memiliki performa yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Lalu untuk di reksadana obligasi sendiri, itu ada Manulife obligasi unggulan kelas A, terus juga ada ABF Indonesia Bond Index Fund, terus juga ada Skoder Dana Mantap Plus 2, terus juga ada Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A dan lain sebagainya. Lalu di reksadana saham sendiri itu ada BNI AM Index IDX 30, terus juga ada Sukor Invest Equity Fund, terus juga ada BNP Paribas Srikahati, terus ada Trim Syariah Saham. Lalu untuk yang terakhir, yang reksadana syariahnya itu ada Skoder Syariah Balance Fund, terus juga ada Major Sukuk Negara Indonesia, Trim Syariah Saham, Major Pasar Uang Syariah Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita kembali ke portofolio gue. Ada dana tabungan, dana pensiun, terus juga ada rumah impian. Kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang. Jadi gue masukin senilai sekarang ini sudah di 26.535.339 dan gue memilih untuk produknya, manajer investasinya itu adalah di Sukor Invest Money Market Fund. Dan di sini sudah ada terlihat bahwa gue sudah memiliki keuntungan senilai 105.340 atau setara dengan 0,4%. Lalu kita menginjak ke folder yang dana pensiun. Nah, untuk yang dana pensiun ini adalah rekomendasi dari Robo. Dan Robo ini merupakan salah satu fitur unggulan yang ada di Bibit. Jadi kita tidak perlu memilah-milah untuk manajer investasi yang mana aja yang perlu kita pilih. Kita cukup menjawab dari kriteria atau juga resiko yang menurut kita sesuai dengan diri kita.
Jadi di sini ada angkanya profil resiko mulai dari 1 sampai dengan 10. Kalau seumpama auto yang sekarang ini gue memilih untuk profil risiko 10, artinya adalah yang paling tinggi. Jadi untuk dana yang kita setorkan itu sebagian besar akan dimasukkan ke reksadana saham. Lalu dan di sini ada sekitar 70%. Lalu sisanya 20% akan masuk ke obligasi dan untuk 10%-nya itu akan masuk di reksadana pasar uang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpama kita memilih resiko yang tinggi, maka dananya paling besar itu akan dimasukkan ke reksadana saham. Sedangkan kalau seumpama kita memilih risiko yang tengah, itu akan dimasukkan lebih banyak ke obligasi. Dan kalau seumpama kita memilih risiko yang rendah, dana kita akan lebih banyak dimasukkan ke reksadana pasar uang. Jadi nanti formatnya seperti ini dan ini bisa diganti-ganti. Jadi kalau seumpama sekarang anggaplah kita lagi pengen agresif, kita bisa mengubah dari saran robot tersebut. Teman-teman bisa kalau seumpama menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini akan ada pertanyaan simulasi rekomendasi dari Robo. Terus juga kalau seumpama teman-teman ingin mengubahnya, bisa untuk memencet yang ulangi pertanyaan, maka teman-teman akan dibantu untuk setting profil resiko lagi mulai dari nol. Oke, jadi di dana pensiun gue memiliki nilai portofolio senilai 28.201.829 dan gue sudah mendapatkan keuntungan senilai 503.915 atau setara dengan 1,82%. Nah, di sini adalah aset alokasinya. Jadi untuk di reksadana pasar uang itu ada 20.078, di obligasi ada 2.469.49 rupiah. Lalu untuk yang di saham ada 25.712.702 rupiah. Nah, untuk di pasar uang sendiri, rekomendasi Robo, uang kita itu akan dimasukkan ke Manulife Dana Kas. Dan ini bisa berubah-ubah kalau seumpama teman-teman melakukan top up. Jadi kalau seumpama pertama kali top up, itu teman-teman akan disarankan ke Manulife Dana Kas. Mungkin di waktu berikutnya, di saat teman-teman itu top up lagi, maka bisa saja manajer investasinya akan berubah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tetapi kalau seumpama teman-teman ingin sama, teman-teman bisa membelinya secara eceran. Jadi tidak mengikuti saran dari Robo. Dan untuk di obligasinya sendiri, totalnya adalah Rp2.469.049 dan sudah memiliki keuntungan Rp19.050 dan atau setara dengan 0,78%. Dan di sini ada Manulife obligasi unggulan kelas A, Majoris Suku Negara Indonesia. Dan khusus untuk yang Majoris Suku Negara Indonesia ini gue dapetin dari cashback di saat gue pertama kali daftar. Jadi kalau sama teman-teman yang belum pernah daftar di Bibit, bisa mendapatkan cashback senilai Rp25.000 cukup dengan memasukkan kode reveal. Dan untuk kode reveal gue adalah Sangaji91. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan cashback senilai Rp25.000 dan gue juga akan mendapatkan bonus senilai Rp25.000. Dan sebagai informasi, untuk yang cashback ini masuknya akan sangat lama ya. Jadi nggak usah panik, nanti tetap untuk yang cashbacknya itu akan tetap masuk. Di rumah impian gue memiliki nilai portofolio senilai Rp7.286.599 dan ini minus Rp53.399. Artinya gue mengalami kerugian senilai Rp53.399 atau sekitar
minus 0,73%. Dan di sini gue memiliki obligasi juga saham. Obligasinya sendiri itu ada di Schroder Dana Mantap Plus 2, terus juga ada di ABF Indonesia Bond Index Fund, terus juga ada di Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Jadi memang kalau seumpama di sini waktu itu gue memilih untuk yang manajer investasinya sedang merah. Jadi harganya murah teman-teman. Jadi kalau seumpama nanti harganya naik, kita sudah mendapatkan keuntungan. Tetapi yang perlu diingat juga bahwa kalau seumpama nanti turun lagi, berarti kita juga mengalami kerugian yang semakin dalam. Jadi memang kalau seumpama untuk yang di obligasi dan juga saham itu memang kenaikan dan juga penurunannya itu lumayan cepat. Sedangkan kalau seumpama di reksadana pasar uang, walaupun nilainya kecil, itu setiap hari akan terus bertambah. Jadi resikonya kecil banget, dan bisa dibilang kalau seumpama dana kita yang paling aman supaya tidak minus itu adalah di reksadana pasar uang. Nah, itu adalah portofolio gue yang gue update di tanggal 18 Januari 2021 kemarin. Dan gue juga masih belajar, jadi kalau seumpama gue lagi mantengin untuk belajar bibit ini sendiri, itu di Facebook ada grupnya, ada di bibit.id investasi reksadana untuk pemula, dan gue juga belajar di channel YouTube Dodi Bicara Investasi. Dan gue sangat berterima kasih kepada Pak Dodi karena untuk penjelasannya itu sangatlah gamblang, ringan, kata-katanya itu gampang banget dicerna. Dan kalau seumpama kita sebagai orang awam, gue rasa sendiri itu cepat bisa memahami apa yang dikatakan oleh Bapak Dodi tersebut. Kayaknya segini aja untuk sharing gue di malam hari ini mengenai investasi di bibit. Kalau seumpama teman-teman memiliki ilmu yang lebih daripada yang sudah gue jelasin tadi, bisa sharing di kolom komentar. Dan menurut gue kalau seumpama sekarang ini kita harus belajar lebih banyak lagi. Dan menurut gue kalau seumpama kita ingin uang kita itu tidak tergerus yang namanya inflasi, kita harus belajar untuk investasi. Dan kenapa gue mengalihkan semua dana deposito gue itu di reksadana di bibit, itu karena gue hitung-hitung gitu kan ya, untuk hasilnya itu jauh lebih banyak. Kalau seumpama untuk deposito di CIMB Niaga kemarin, untuk 3 bulan aja gue cuma mendapatkan keuntungan senilai 500 sekian. Tapi memang itu lebih aman ya, jadi kita sudah mendapatkan fix keuntungan senilai 500.000 sekian. Tetapi kalau seumpama di reksadana ini, keuntungan kita, profit kita itu bisa naik dan juga bisa turun. Tetapi kalau seumpama teman-teman ingin fix gitu kan ya, tidak ada penurunan, teman-teman bisa memilih di reksadana pasar uang saja. Karena menurut dari review orang-orang juga, kalau seumpama kita masukin dana di reksadana pasar uang, itu sistemnya seperti deposito. Uang kita akan semakin bertambah tanpa ada kerugian sama sekali, dan juga keuntungannya jauh lebih besar daripada deposito bank. Gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.